Film ini berjudul Air, Quoting a Legend. Hello? Hey, Michael. Welcome to Nike. Laki-laki ini adalah seorang karyawan penjual sepatu di perusahaan Nike. Dia bernama Sonny Vaccaro. Perusahaan Nike ini dipimpin oleh seorang CEO yang bernama Phil Knight. Pada tahun 1984, penjualan sepatu Nike mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada perusahaan Converse dan juga Adidas, yang semakin hari semakin merajai dunia sepatu. Menurut Howard yang merupakan kepala divisi basketball sepatu Nike, hal itu terjadi karena Nike dikenal sebagai sepatu untuk pelari, yang sering digunakan oleh atlet pelari. Padahal tidak banyak orang yang mengidolakan atlet pelari. Berbeda dengan perusahaan Converse yang dikenal sebagai sepatunya para bintang pemain bola basket, seperti Magic Johnson dan Larry Bird. Sementara Adidas saat itu merajai pasaran di kalangan anak muda, karena sering digunakan oleh para rapper. Dan pada saat itu seorang penyanyi bernama Rem Dimisi telah menciptakan lagu secara gratis untuk Adidas. Jika disandingkan dengan Converse ataupun Adidas, Nike hanyalah perusahaan biasa yang kalah saing. Sonny yang mendengarkan semua itu pun hanya bisa terdiam. Mereka berdua lalu pergi menghadiri pertemuan di kantor Nike. Ketika meeting dimulai, ketua divisi marketing yang bernama Rolf menjelaskan tentang rencana perusahaan yang akan menggait 3 pemain bola basket sebagai brand ambasador sepatu Nike. Mengingat mereka tidak mampu merekrut 4 peringkat teratas pemain NBA, mau tidak mau mereka harus menentukan pilihannya pada peringkat 5-20. Dan ketika ada yang menyarankan beberapa nama, Sonny dengan cepat menentangnya. Baginya permainan mereka masih sangat lemah. Belum lagi dengan kebiasaan jelek yang bisa saja membuat reputasi Nike menjadi semakin buruk. Ucapan Sonny itu membuat meeting menjadi semakin panas, dan dia pun akhirnya terlibat dalam perdebatan. Bukannya memisahkan, Rob yang sedang pusing itu lalu pergi ke toilet. Di toilet, Sonny menyusul Rob. Rob lalu meminta Sonny untuk mendukung 3 nama rekomendasinya. Tapi tanpa pikir panjang, Sonny langsung menolaknya, dan malah menyarankan agar mereka merekrut Michael Jordan saja sebagai brand ambasador mereka. Merasa itu hal yang mustahil, mengingat perusahaannya hanya memiliki dana sekitar $250.000. Dia pun dengan cepat menentangnya. Rob kemudian meminta Sonny untuk realistis, karena dengar-dengar Michael Jordan memasang tarif yang cukup tinggi, dan berniat akan bergabung dengan Adidas yang telah lama menjadi merek sepatu kesukaannya. Mendengar itu, Sonny tidak mau menyerah. Dia kemudian menemui Phil di ruangannya, dan tanpa basa-basi Sonny ingin menambah lagi dananya menjadi $500.000. Namun bukannya setuju, Phil yang mendengar tawaran dari Sonny barusan, dia pun langsung menolaknya. Dia lalu menjelaskan kepada Sonny kalau dirinya baru saja mem-PHK sebagian karyawan karena kondisi keuangan perusahaan sedang memburuk. Dan kalau sampai anggota dewan mengetahui permintaan Sonny itu, tentu saja mereka pun tidak mau menyetujui permintaannya. Phil tahu kalau Sonny menyukai olahraga basket, dan termasuk lihai dalam bidang olahraga tersebut. Dan untuk itulah Phil ingin Sonny memikirkan matang-matang tentang siapa saja pemain basket yang bisa menyelamatkan perusahaan Nike dari jurang kebangkrutan. Malamnya, Sonny segera melakukan survei satu persatu pemain pemula NBA peringkat teratas melalui video saat mereka sedang bertanding. Bahkan Sonny pun tidak segan-segan bertanya pada kasir supermarket tentang siapa kira-kira yang akan menjadi bintang lapangan bola basket selanjutnya. Sayangnya semua itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Sonny kini malah tampak sangat bingung. Namun bukan berarti Sonny menyerah. Dia lalu melanjutkan kembali menonton video pertandingan basket, yang kali ini menunjukkan tayangan saat Michael Jordan berhasil mencetak skor di usianya yang waktu itu masih sekitar 18 tahun. Keesokan paginya Sonny pergi menemui Rolf. Dia lalu menunjukkan video pertandingan Michael Jordan itu, sambil menjelaskan betapa hebatnya kemampuan Michael Jordan dalam bermain basket. Dan karena alasan itulah, Sonny dengan berani merekomendasikan Michael Jordan sebagai satu-satunya brand ambasador sepatu Nike mereka. Jadi Sonny ingin mengerahkan seluruh dana yang sebesar $250.000 hanya untuk mengontrak Michael Jordan.
karena baginya Michael Jordan adalah identitas yang pas untuk mewakili sepatu Nike. Namun Rob yang mendengarkan penjelasan dari Sony itu, dia menolaknya dengan sangat keras. Bagaimanapun juga mereka punya pesaing dari Adidas yang sanggup menyamainya, atau bahkan melampaui bayaran mereka, mengingat sudah sangat jelas bahwa Michael Jordan akan memilih Adidas. Rob lalu meminta Sony untuk segera mengubur dalam-dalam harapannya itu. Dan begitu pun yang terjadi kepada Howard, yang menentang habis-habisan ide Sony itu. Dia yakin kalau Phil tidak akan pernah mau menyetujuinya. Yang ada Sony bisa-bisa dikeluarkan dari perusahaan. Karena untuk mendapatkan Michael Jordan tidak segampang apa yang ada di pikiran Sony. Karena Sony terlebih dahulu harus menghubungi agen dari pihak Michael Jordan yang bernama David. Siangnya Sony langsung menghubungi David. Dan tanpa basa-basi Sony menjelaskan niatnya yang ingin merekrut Michael Jordan sebagai brand ambassador sepatu Nike. Dia meminta David untuk mempertemukannya dengan Michael Jordan. Karena Michael Jordan tidak akan pernah mau memakai sepatu kelas 3 seperti Nike. David lantas membeberkan kenyataan yang sesungguhnya. Meski klub basket Michael Jordan disponsori oleh Converse, tapi Michael Jordan hanya menggunakannya saat latihan saja. Begitu pertandingan dimulai, Michael akan selalu menggunakan sepatu favoritnya yaitu Adidas. Dan sudah dijadwalkan kalau Michael Jordan akan mengadakan pertemuan penting dari dua perusahaan besar itu. Di hari yang berbeda dan atas kenyataan itu, Sony pun segera meyakini Phil kalau mereka cukup mengontrak satu orang saja yaitu Michael Jordan. Sony mengatakan kalau Michael Jordan adalah orang yang sangat tepat karena dia adalah pemain NBA yang paling kompetitif yang pernah Sony lihat. Sony ingin Phil memberikannya kesempatan kalau dia mampu membuat Michael Jordan memilih Nike, dan sebagai jaminannya Sony sama sekali tidak keberatan untuk mempertaruhkan pekerjaannya. Mendengar itu, dengan cepat Sony kembali menghubungi David. Dia memberitahu David kalau perusahaan Nike akan mengontrak Michael Jordan dengan harga $250.000. Tapi rupanya selain uang, Michael Jordan menginginkan sebuah mobil Mercedes. Tentu saja hal itu membuat Sony berpikir kembali, karena dia tahu kalau dana perusahaan sudah mentok sampai di situ. Sony pun kemudian bergegas kembali ke Los Angeles untuk menemui pelatih Michael Jordan saat turnamen Olimpiade dulu. Nama pelatih itu adalah George Treff. Di situ, Josh bercerita kalau Michael tidak akan pernah mau menjadi brand ambassador Nike, sekalipun Nike sanggup memberikannya mobil Mercedes impiannya. Baginya, Nike bukanlah sepatu yang bagus. Karena tidak ingin menyerah begitu saja, keesokannya Sony menemui orang tua Michael Jordan di California Utara. Di sana dia langsung berbicara secara empat mata dengan ibu Michael Jordan yang bernama Dolores. Dengan penuh keyakinan, Sony mengatakan kalau Michael Jordan satu saat nanti bisa menjadi pemain basket yang hebat. Selain itu, Sony mengungkapkan beberapa fakta tentang tujuan Converse dan Adidas yang ingin bekerja sama dengan Michael Jordan anak mereka. Jika saat pertemuan nanti fakta itu terbukti benar adanya, Sony ingin Dolores memberi kesempatan agar berkenan setidaknya sekali saja mendengarkan penawaran dari Nike. Mendengar itu, Dolores tidak menjanjikan apa-apa. Dia lalu meminta Sony untuk tidak berekspektasi tinggi dengan apa yang akan terjadi. Dan kabar Sony datang ke rumah orang tua Michael Jordan itu telah sampai di telinga David. Sontak saja David langsung memarahi Sony dengan berbagai makian. You fat fuck! You show up at the house? Hey, let me ask you something. Is everybody from Pennsylvania this stupid? I mean, are you trying to ruin your fucking career? It's David's fault. You show up at the house? Bukannya merasa bersalah karena sudah melangkahi David, Sony malah tertawa, dan hal itu membuat David semakin emosi. Detik itu juga David bersumpah tidak akan membiarkan kliennya memilih Nike. Meskipun begitu, David memberi Sony kesempatan untuk bertemu dengan Michael Jordan pada hari Senin nanti. Hal itu karena sesuai dengan permintaan Dolores, yang ternyata telah luluh dengan semangat Sony yang tidak mengenal kata menyerah. Tidak lama kemudian Sony pergi berhadapan dengan Phil di ruangannya, sama seperti respon David. Di situ Phil terlihat sangat marah besar, yang tidak habis pikir kenapa Sony begitu lancang. Sony selalu saja bertindak sendiri tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Namun pada akhirnya kemarahan David itu mereda. Setelah mengetahui kalau Michael Jordan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar penawaran dari perusahaan mereka. Dan dengan sangat cepatnya, Sony langsung meminta desainer sepatu Nike yang bernama Pete untuk membuatkan sepatu basket terbaik dan terindah untuk Michael Jordan.
Yang terpenting sepatu itu menunjukkan kalau sepatu itu adalah Michael Jordan. Dan dengan senang hati, Pete dengan segera mendesain sepatunya. Setelah selesai mendesain sepatunya, Pete langsung menunjukkan kepada Sonny dan Rolf. Merasa sepatunya begitu polos, Sonny meminta Pete untuk menambahkan warna merah. Tapi Pete dengan cepat menolaknya. Karena berdasarkan peraturan NBA, warna sepatunya 51% harus berwarna putih. Jika tidak mematuhi aturan itu, mereka akan didenda sebesar $5.000 di setiap pertandingan. Mendengar kenyataan barusan, Rolf mendapatkan sebuah ide. Rolf lalu meminta Pete untuk menambahkan warna merah jauh lebih banyak. Rolf sama sekali tidak keberatan membayar denda itu. Karena kabar denda itu bisa saja dimanfaatkan sebagai ajang mempromosikan sepatu Nike. Rolf sangat yakin kalau kabar denda itu pasti akan menyebar dengan cepat dan menjadi trending topik di mana-mana. Karena yang menggunakannya nanti adalah Michael Jordan. Dan saat itulah Pete menamakan sepatu itu dengan nama Air Jordan. Tidak lama setelah itu, setelah berhasil membuat sampel sepatu Air Jordan, dan betapa terkejutnya Sonny dan Rolf saat melihatnya. Yeah, I gotta say, it's beautiful. Right, let's Sementara di tempat lain terlihat Michael Jordan bersama kedua orang tuanya sedang bertemu dengan pihak Converse. Dengan sangat percaya diri, pihak Converse berjanji akan memperlakukan Michael Jordan seperti seorang superstar. Converse juga memamerkan bahwa kini mereka memiliki 3 pemain terbaik basket. Mengetahui hal itu, Delores pun seketika tersadar. Jika Michael Jordan nantinya memilih Converse, itu artinya Michael Jordan akan berada di urutan keempat. Dan itu bukanlah hal yang menguntungkan untuk Michael Jordan. Pihak Converse pun dengan cepat meluruskan kalau itu adalah hal yang baik, di mana nama Michael Jordan bisa disebutkan bersamaan dengan para pemain terbaik basket lainnya. Di hari berikutnya, Michael Jordan dan kedua orang tuanya datang ke perusahaan Adidas. Dan seperti kata Sonny waktu itu, Adidas memiliki 4 orang pemimpin, yang sampai kapanpun akan kesulitan untuk menentukan siapa saja yang akan mengambil keputusan terakhir. Di sisi lain, sambil menahan ngantuk, Sonny pun memberitahukan kepada Phil kalau sepatunya akan Michael Jordan gunakan diberi nama Air Jordan. Meski terlihat tidak menyukai nama itu, Phil sama sekali tidak mempermasalahkannya. Karena Phil berpikir ketidaksukaannya itu sewaktu-waktu bisa saja berubah menjadi sebaliknya. Mereka lalu berkumpul bersama Rolf, Pete, dan Howard untuk membicarakan rencana saat mengajukan penawaran kepada Michael Jordan nanti. Dan hari pertemuan dengan Michael Jordan pun akhirnya tiba. Tak banyak bicara, Sonny segera menunjukkan sepatu Air Jordan. They're called Air Jordan. Tak lama setelah itu, Phil pun muncul. Dan betapa kagetnya saat dia tahu kalau Nike akan membayar denda setiap kali Michael Jordan bertanding, lantaran warna sepatunya menentang aturan dari NBA. Mau tidak mau, Phil pun hanya bisa terdiam. Rob lalu menjelaskan kalau seandainya Michael Jordan bersedia menjadi brand ambassador Nike, Michael Jordan bebas melakukan apa saja. Dan kemudian mereka pun menonton sebuah video pertandingan Michael Jordan yang berhasil mencetak skor dengan begitu mudahnya. Melihat Michael Jordan yang tidak antusias, Sonny tiba-tiba saja mengatakan kalau pihak Nike bisa membuat Michael Jordan menjadi sebuah legenda yang sampai kapanpun akan dikenang dan tidak akan terlupakan. Sonny yakin kalau Michael Jordan suatu saat nanti akan menjadi pemain basket yang sangat hebat. Sepatu memang hanyalah sepatu. Sampai seorang memakainya itu akan mengubah segalanya. Terlebih lagi kalau sepatu itu akan dipakai oleh seorang bintang besar. Sepatu itu pasti akan memiliki sebuah nilai yang tak terhingga. Dan di momen itulah Phil memberikan Michael Jordan surat penawarannya. Dan setelah menerima surat penawaran itu, Delores sengaja mengajak Michael Jordan untuk pergi dari sana. Howard pun yakin kalau Michael Jordan akan memilih Nike berkat perkataan menyentuh dari Sonny barusan. Dan sejak saat itu, Sonny selalu menunggu telepon dari Michael Jordan. Hey, Sonny. Okay, well... Beberapa saat kemudian, Sonny pun mendapatkan telepon dari Howard. Berdasarkan bocoran dari ayah Michael Jordan, Adidas menawarkan harga yang sama dengan Nike. Dan mereka pun sanggup membelikan Michael Jordan sebuah mobil Mercedes impiannya.
Detik itu juga harapan Sony langsung hilang. Dan itu artinya Sony harus angkat kaki dari perusahaan Nike. Tapi tak lama setelah itu, Sony mendapatkan telepon dari Deloris. Di situ Deloris menyampaikan kabar kalau Michael Jordan ternyata bersedia menerima tawaran dari perusahaan Nike. Namun dengan satu syarat, Michael Jordan ingin mendapatkan persenan dari penjualan sepatu Air Jordan yang menggunakan namanya. Dan sebagai keuntungannya, Michael Jordan akan berusaha sangat keras untuk menjadi pemain basket terhebat. Karena sebelumnya tidak ada penawaran seperti itu, Sony pun otomatis menolaknya. Dia juga tahu kalau Phil pasti tidak akan mau menerima syarat yang ditawarkan dari Michael Jordan tersebut. Tapi Deloris meyakinkan lagi kalau mereka akan mendapatkan keuntungan yang sama. Jika pihak Nike tidak menyanggupinya, maka mereka pun batal menjadi brand ambasador Nike. Sony lalu dengan segera menceritakan kabar itu kepada Phil. Dan di luar dugaan, Phil justru menyetujui syarat yang Michael Jordan tawarkan. Baginya dia harus berani mengambil resiko seperti saat dulu. Dan Sony kemudian menelpon Deloris untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Is Michael there? Could I speak with him? Yes. It's time. Hello? Hey, Michael. Welcome to Nike. Dengan cepat, Sony pun juga mengumumkan kabar gembira itu kepada seisi kantor. Phil pun mentargetkan jika sepatu Air Jordan akan meraup keuntungan sebesar $3 juta dalam setahun. Tapi nyatanya mereka malah berhasil meraih keuntungan yang lebih besar, yaitu $162 juta atau sekitar 2 triliun rupiah. Dan mereka berhasil mendapatkan itu pada tahun pertama penjualan. Hal itu lantas membuat citra nama Nike berubah menjadi lebih terpandang hingga sekarang. Sepatu Air Jordan berhasil meraup keuntungan sebesar $4 miliar atau sekitar 60 triliun rupiah per tahunnya. Bagi kalian yang sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai, teruslah semangat dan jangan pernah menyerah. Jika kalian menemukan masalah, jangan pernah lari dari masalah tersebut, tapi selesaikanlah masalah tersebut.